Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dosa menghalangi segala usahamu untuk menggapai Allah yang kudus itu, dan untuk bisa masuk ke rumahnya yang kudus, sorga. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Allah Maha Kudus, suci, kekudusan Allah. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Sangat penting memahami bahwa sifat yang melekat di keilahian Allah yang paling tinggi adalah bahwa Allah Maha Kudus, Maha Suci, dan sorga, tempat tinggal Allah, adalah rumah segala hal yang kudus, suci. Tidak ada dosa dan orang berdosa tinggal di sorga. Kalau demikian kudusnya Allah dan sorganya, bagaimana kita yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa bisa tinggal di sorga? Cobalah memahami arti kekudusan ini dengan segenap hati, maka kamu akan memahami kenapa manusia perlu Yesus sebagai perantara, pendamai, jalan untuk kita bisa diterima dan masuk sorga. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Karena kekudusan Allah inilah di sorga para malaikat menyerukan kekudusan Allah itu siang dan malam. Artinya hanya kesempurnaan tanpa dosa yang dapat masuk ke hadiratnya, yakni kekudusan. Jika kita sudah pernah melakukan satu dosa saja dalam hidup kita, kita sudah tidak kudus. Apa ada manusia yang belum pernah berbuat dosa? Dosa, semua orang telah berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada perbuatan baik apapun yang dapat menghapuskan dosa kita. Karena kalau perbuatan baik bisa menghapus dosa, marilah kita berbuat dosa hari ini dan besok lusa kita berbuat baik untuk menghapusnya. Bahkan korban darah lembu dan domba jantan binatang pun tidak bisa menghapus dosa. Kalau bisa semua orang akan berbuat dosa, besok lusa potong korban darah lembu dan domba jantan untuk menghapus dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Paulus menuliskan ditujukan kepada orang Ibrani, Yahudi, bahwa korban darah binatang hanyalah kiasan, bayangan daripada apa yang akan datang, yakni tubuh Kristus, dan oleh darahnya yang akan menghapus dosa kita. Maut, hukum Allah akan dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita sebut Allah itu adil, maka untuk keadilan itu harus berlandaskan dasar hukum. Hukum Allah tidak bisa dirubah-rubah, dan upah dosa adalah kematian kekal. Allah berdaulat akan semua hukumnya yang telah ditetapkannya sejak semula. Nah, sampai di sinilah kita bisa melihat sifat Allah yang lain. Selain Maha Kudus, Allah juga Maha Kasih. Sejak semula, kasihnya lah yang mendorong Allah merancang keselamatan manusia agar terhindar dari kematian kekal akibat dosa, agar manusia bisa memperoleh hidup yang kekal, abadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah terhadap manusia sangat terpancar jelas di kayu salib, mengorbankan anak yang dikasihinya untuk menebus hukumnya sendiri akan dosa, memberi jalan kepada manusia untuk hidup kekal di sorga oleh karena ketaatan anaknya, Yesus Kristus. Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Nah, disinilah kita perlu kembali mengingat kekudusan Allah seperti yang disebutkan tadi di awal. Allah yang Maha Kudus itu tidak bisa berhadapan dengan dosa. Manusia berdosa akan mati bila memandang Allah. Allah dengan sangat tegas menyatakan ini kepada Musa. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi hal yang paling penting dan terutama adalah seseorang harus memahami dahsyatnya kekudusan Allah ini. Kalau kita sudah memahami secara menyeluruh kekudusan Allah, barulah kita bisa paham kenapa manusia membutuhkan perantara, pendamai, jalan masuk menuju kekudusan sorga Allah. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Inilah Yesus berperan sebagai perantara, pendamai, jalan menuju sorga. Darah yang Yesus korbankan di kayu salib menggenapi seluruh korban darah binatang. Itulah darah yang membenarkan kita bila kita percaya walaupun kita berdosa. Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih itu merancang jalan kepada kita manusia agar kita bisa memasuki rumah-Nya, sorga. Kenapa manusia sulit mengakui akan dosanya? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat ini, sifat iblis adalah menipu. Dia raja segala tipu dusta dengan berbagai cara. Sifat dosa adalah mengikat, membelenggu seperti rantai. Contoh ikatan belenggu iblis ini yang sangat jelas terlihat dari seseorang yang kecanduan melakukan berbagai dosa yang sifatnya berulang-ulang. Ikatan itu hanya bisa kita lepaskan bila kita sudah mengakui dosa-dosa itu. Itu langkah pertama dan terpenting. Tapi sulit kan mengakui dosa? Sulit, gengsi, karena iblis juga menahan dan mencengkeramu sekuat mungkin agar jangan mengakui dosa itu. Nah, inilah kuncinya. Mengakui dosa. Saat kita mengakui dosa, kita menelanjangi perbuatan-perbuatan iblis yang telah bersembunyi seperti pencuri di dalam tubuh kita. Pencuri yang kedapatan bersembunyi pasti segera kabur. Namun bila kita belum mengakui kita berdosa, berarti ada iblis yang mengikat jiwa kita, sehingga pikiran kita tumpul, mata hati kita buta. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Lihat kan, firman-Nya tidak ada di dalam kita, tidak ada terang. Kita perlu isi pikiran kita dengan firman yang mengalir di pikiran dan perasaan kita. Nah, bila sudah bisa mengakui dosa itu, berarti kamu telah berhasil melepaskan rantai ikatan iblis yang telah membelenggu. Artinya, menjadi langkah awal keselamatan kamu menuju sorga. Selanjutnya, Roh Kudus yang akan menuntun kamu ke jalan kebenaran, mengenal dan mengasihi firman. Dalam tahap ini kamu perlu bertekun dengan firman. Biarkan firman itu mengalir seperti air membersihkan seluruh tubuhmu. Kematian dan penghakiman. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dari semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kematian adalah suatu peristiwa yang paling pasti. Hanya kapan? Menariknya, hanya lewat kematianlah kita bisa masuk ke dalam kekekalan, keabadian. Entah itu kehidupan kekal di sorga atau kehidupan kekal seseorang di neraka tanpa harapan bisa keluar lagi. Setelah kematian kita akan menunggu pengadilan akhir zaman, yakni pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di pengadilan Kristus itulah nanti kamu akan melihat Yesus yang duduk sebagai hakimnya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nanti disitulah kita akan melihat berbagai jenis penjahat dan nabi-nabi palsu, dan mendengar ratapan dan kertakan gigi dari berbagai orang berdosa, seperti yang ditulis di Alkitab, akan memohon belas kasihannya. Tapi tidak akan ada lagi pengampunan, waktunya sudah selesai.